Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan, hari ini Rabu 10 November 2021, yang didasarkan dari Injil Lukas pasal keempat, ayat 16 sampai dengan 19. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah kebesaran dan kemurahan-Mu ya Tuhan, yang telah menyapa kami dengan kekuatan pertolongan dan kuasa-Mu, sehingga segala hal yang kami jalani dalam kehidupan ini, kami boleh merayakannya dengan syukur. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin menjadi kekuatan pengharapan kami untuk senantiasa percaya bahwa kabar baik dari-Mu adalah keselamatan kini dan selamanya atas hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber sabda dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Injil Lukas pasal keempat, ayat 16 sampai dengan 19. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan Rabu 10 November 2021 adalah pengharapan yang membebaskan. Kita kadang berpikir, kehidupan kita sampai dan hendak dituju kemana? Karena kehidupan begitu saja berjalan. Kadang kita bisa ada waktunya untuk menikmati, merasakan, tetapi kadang pula kita merasa kosong dan tidak menemukan apa-apa, dan sepertinya semuanya menjadi sia-sia. Padahal pula kita ingin bahwa setiap kehidupan yang kita harapkan kiranya membuat kita kemudian terarah pada setiap tujuan yang kita harapkan, dan menikmati dari segala apapun yang kita kerjakan, kita mohonkan kepada Tuhan. Tetapi kembali seperti tadi saya mengatakan, ada ruang kosong. Sehingga kemudian pada akhirnya kita pun merasa lelah, tak berdaya, bahkan tidak punya pengharapan lagi. Teks yang kita renungkan menjadi menarik, karena Tuhan memberikan pengharapan melalui kehadirannya. Ia mengatakan secara khusus di ayat yang ke-18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kemudian di bawahnya Tuhan memberikan janji kehadirannya. Inilah cara Tuhan yang luar biasa. Ia berinisiatif dengan caranya mencipta kita. Maka kemudian ia yang mencipta sungguh amat baik, ia terus senantiasa menjaga dan memelihara supaya semuanya pun tetap baik.
Maka Tuhan Yesus yang mengatakan roh Tuhan ada padaku. Menegaskan dan meneguhkan kembali bahwa penciptaannya tidak akan pernah berubah. Bahwa ia akan senantiasa melakukan yang terbaik untuk kehidupan kita. Inilah janjinya. Maka di dalamnya ada keselamatan yang terus terselenggara dengan kekal di dalam kehidupan kita. Maka keselamatan yang terselenggara itu sesungguhnya pula mengisi kehidupan kita yang dirasa kosong. Kita yang hampa, kita yang merasa sia-sia, kita yang merasa bosan dan lelah. Ada kasihnya, ada berkatnya, ada keselamatannya yang berinisiatif secara total hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu, pesan apa yang kita terima dalam renungan mingguan pada hari ini. Yang pertama, mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-18. Untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik. Bukan kabar bohong, kabar kebencian, kejahatan, dan lain sebagainya. Merunut kembali pada penciptaannya yang baik itu. Maka kabar baik adalah kekuatan dan daya Tuhan sebagai kehidupan kita yang kita tempuh hari ini dan ke depan. Semuanya dalam rahmat-Nya yang baik itu. Maka yang baik itulah yang menjadi pengharapan kita bersama. Bahwa apapun persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi, kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Maka kabar baik itu harus kita songsong, kita minta, kita cari, kita ketok. Dan dalam setiap upaya apapun yang kita lakukan, yakinlah kebaikan Tuhan senantiasa berbicara. Asalkan kita benar-benar menggerakkan tubuh jiwa roh kita untuk mau meminta dan berserah kepadanya. Maka kita akan berjumpa yang baik itu. Sehingga kita tidak akan menemukan kekosongan dalam kehidupan ini. Yang kedua, bagi siapa kabar baik itu? Kepada orang-orang miskin, kepada para tawanan, kepada orang buta, kepada orang yang tertindas. Inilah gambaran kita semuanya. Entah yang kaya, yang miskin, entah yang punya kedudukan, punya jabatan, atau yang lemah, menderita. Semuanya punya persoalan-persoalan kehidupan. Bukan berarti yang kaya kemudian tidak ada persoalan. Oh, tentu banyak sekali. Sama halnya dengan mereka yang miskin, lemah, dan menderita, serta hina. Persoalannya sama. Maka inilah yang menjadi panggilan kita bersama. Bahwa semua sendi-sendi kehidupan yang baik yang dari Tuhan akan mengisi kekosongan-kekosongan itu. Sehingga semuanya menjadi penuh. Dan Tuhan membebaskan. Tuhan membuat kita menjadi melihat. Mengangkat kita yang tertindas. Untuk itu pula, kabar baik yang dari Tuhan ini kiranya menjadi pencerah untuk mata batin kita. Supaya senantiasa ketika kita menjalani kehidupan ini, kebenaran inilah yang mengokohkan kita bersama. Bahwa Tuhan memang hadir. Menyatakan pembebasan. Menyatakan kemerdekaan. Menyatakan kebaikannya yang berbicara kekal sepanjang masa. Sebagai penutup, tema renungan mingguan hari ini, pengharapan yang membebaskan. Hari ini tepat Hari Pahlawan, 10 November. Kita mengingat perjuangan bangsa Indonesia, khususnya pada waktu itu arek-arek Surabaya, 10 November 1945. Ada tokoh yang terkenal, Bung Tomo. Dalam seruannya ia juga meyakinkan pada masyarakat Surabaya yang terdiri dari bukan saja orang-orang Jawa Timur,
tapi dari Ambon, dari Makassar dan semuanya, seluruh rakyat yang berkumpul di Surabaya untuk berjuang dan percaya bahwa Tuhan yang besar itu akan berkarya. Demikian juga kita, kiranya semangat itu kita miliki. Karena Tuhan yang besar itu memberikan pengharapan kepada kita untuk memperoleh pembebasan, memperoleh kemerdekaan dari setiap apapun yang sedang kita hadapi. Percayalah, pengharapan yang darinya adalah pengharapan yang menyelamatkan, pengharapan yang benar-benar membebaskan dan memerdekakan kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kemurahan dan sapaan firman-Mu yang menjadikan kami kuat, karena di dalammu ada pengharapan yang membebaskan. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, kiranya kami terus dimampukan untuk percaya berserah, bahwa keselamatan yang dari-Mu mengisi setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang sedang kami hadapi, kiranya kami terus terpaut padamu, sehingga kami pula tidak merasa kosong, bosan, putus asa, dan menjadi sia-sia. Tapi kami melekat yang erat di dalam-Mu, kami menemukan kuasa dan kasih-Mu yang bekerja, menopang, dan menghidupi kami. Untuk itu pula Tuhan, karena Engkau hadir dengan kekal menghidupi kami, maka kami yakin Engkau hadir atas kehidupan hamba-hamba-Mu yang dalam keadaan sakit, pemulihan kesehatan, khususnya atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresia, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Ibu Sih Prajanji Rahmadjo, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak dan Ibu Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Saudara Yunan Widiatmoko. Demikian juga atas kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Bapak dan Ibu Sariman, Ibu Tiem Mangun Sentono, Ibu Mur Jangkung, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Marti Utomo, dan Ibu Waginah Paijo. Kami yakin rahmat-Mu memberikan kekuatan, kesegaran, dan pertolongan, dan mujizat-Mu berkarya dengan besar Tuhan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga atas kehidupan kami masing-masing, kami yang lelah, kami yang menderita, kami yang hina, kami yang tidak berdaya, kami yang memiliki pengharapan, kami yang rindu akan pemulihan yang dari-Mu dari setiap usaha pekerjaan kami, juga dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau menolong dengan berkat kasih-Mu yang menyegarkan. Demikian pula atas kehidupan anak-anak dan cucu kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tolonglah ya Tuhan, biarlah sempurna kasih-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu senantiasa menopang, dan kemurahan-Mu Tuhan yang hadir berlimpah atas kehidupan persekutuan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin kekuatan kasih dan cinta-Mu Tuhan terus mensejahterakan dan merawat kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan sepanjang masa. Amin.